ketemu lagi di channel gue Sigit Iraanto, dan senang sekali dapat berjumpa kembali bersama teman-teman dimanapun berada. Dan so pasti gue berharap teman-teman berkedapatan baik dan sehat guys, dan murah rezeki. Dan kali ini gue coba berbagi kembali so pasti dalam dunia otomotif gitu ya. Kali ini ada Innova tahun 2018 ya guys, dan gue akan coba kasih cara dan trik untuk memilih mobil bekas gitu ya, dari beberapa sumber yang gue pelajari dan dari beberapa pengalaman yang gue punya gitu ya, untuk mencari mobil dengan spesifikasi kita dan agar kita tidak tertipu gitu ya, atau bisa memilih dengan benar ya. Ada faktor-faktor yang teman-teman harus ketahui gitu ya. Kalau di mobil itu kan di mobil itu kan ada namanya eksterior, interior, lalu untuk bagian mesin, kaki-kaki gitu ya, dan elektrik. Itu ada 5 faktor itu yang teman-teman harus perhatikan gitu ya. Yang pertama ya, untuk di hadapan gue ini sudah ada Innova Diesel. Yang pertama itu untuk bagian eksteriornya gitu ya, termasuk bagian bodinya. Nah, kalau untuk bagian bodinya itu kalian dapat mencirikan gitu ya. Biasanya kalau mobil bekas kan, kalau misalkan tertabrak, dia so pasti sering di bagian depan gitu ya, dan apalagi terparah gitu. Dan yang paling gampang mencirikan adalah di bagian bumper sini, yang biasanya bumper ini sering lecet ataupun sudah ada gantian kiri dan kanan. Tetapi kalau ini, kalau di bumper itu cuman kecil gitu. Tapi kalau misalkan tabrakannya parah, kalian dapat lihat di bagian kerangka depan sini. Nah, yang pertama banget yang harus kalian lihat, biasanya baut-bautnya di sini nih guys. Baut-bautnya yang di sini dan di sini, ataupun tulang kerangka yang di sini nih, itu juga akan terdampak gitu. Misalkan sering dibuka ketahuan dong. Terus ada catatannya yang nggak bagus. Lalu untuk bagian kerangka sini juga sudah pernah ada gantian, atau cat-catnya yang berbeda dengan dari pabrikan, atau belang ya, yang kita sebut lah gitu. Lalu untuk bagian mesinnya ya, bagian evaporator gitu ya, bagian radiatornya juga kan ada penggantian, biasanya tulang-tulang sini nih. Nah, kebetulan mobil ini adalah mobil yang bagus. Jadi kalau yang bagus itu biasanya tidak ada baut-baut terbuka gini. Dan kalau misalkan sampai dibuka ganti tulangan ini, itu akan akan berdampak nggak bagus gitu. Nah, lalu untuk bagian tulang di sini juga. Nah, di sini mobil Innova ini ada ini ya, plat yang menginformasikan identitas dia. Nah, ada nomor rangka, juga ada kodenya, ada mobil ini, kode produksi. Nah, lalu untuk bagian bannya, biasanya bagian rangka tengahnya atau shockbreakernya dia akan berbeda kiri dan kanan gitu lah. Kalian dapat lihat di sini nih, jarak di sini kiri dan kanan itu sesuai nggak jaraknya gitu ya. Biasanya kalau misalkan tabrakannya parah bisa sampai belesak ke dalam sini, posisinya udah berubah gitu guys. Nah, itu yang pertama untuk bagian eksterior ya. Dan termasuk bagian body situ kalian dapat lihat secara visual lah. Yang penting adalah kalau misalkan ada perbedaan dari warna, ataupun dari perbedaan dari bentuk, ataupun ada perubahan yang baru gitu, ada buka-bukaan, itu patut dicurigakan gitu guys. Lalu yang kedua untuk bagian mesin gitu ya. Bagian mesin sebenarnya kalau gue sendiri ya, gue pertama yang gue lihat adalah visualnya dulu. Jadi misalkan ada kebocoran nggak oli di bagian mesinnya, misalkan di bagian head cylindernya ada kebocoran oli nggak, terus ada juga baut-baut yang pernah terbuka nggak, terus ada bentuk crankcase-nya yang dilas-las cor gitu nggak, ataupun banyak part-part yang kemungkinan dicurigakan nih, misalkan ada rabingan ataupun ada penggantian part yang tidak orisinil gitu ya. Itu untuk bagian mesin. Selain visual, kalian juga dapat mendengarkan suaranya gitu kan. Suaranya itu yang untuk mesin. Selain bagian mesin, juga ada bagian akinya, ada part-partnya yang mendukung mesin itu bekerja baik. Kalian harus pastikan bahwa mobil ini mesinnya bagus gitu ya. Terus yang kedua yang biasanya gua lakukan adalah pengecekan exhaust knalpot ya. Knalpotnya itu kalau kalian dapat lihat ya, misalkan knalpotnya itu kalian colek aja pantatnya kalian colek aja.
gitu kan, kalian colek aja pantatnya itu dia ada bekas flek nggak ada, karena kan pembuangan itu dia mempengaruhi pembakaran. Jadi kalau misalkan ada oli naik di ruang bakar, itu akan melewati exhaust dan hitam biasanya. Nah kalau misalkan kering itu bagus gitu guys. Itu yang ketiga untuk bagian mesin ya, mungkin teman-teman akan lebih mudah memahaminya. Lalu untuk bagian kaki-kaki ya, so pasti kita kan coba jalan gitu, dari kondisi bannya harus bagus, juga ada baut-baut yang di sini, baut pengikatnya, lalu ada kampas remnya, lalu juga ada kaki-kaki seperti rod terong gitu ya, ataupun kemudinya atau shockbreakernya gitu loh. Nah kalian dapat mengetahui itu dengan cara test drive melewati jalan berlubang, ataupun kalian dapat merasakan getarannya lebih kencang atau bunyi gitu. Itu yang ketiga untuk kaki-kakinya. Nah untuk bagian interiornya, nah ini nggak kalah penting karena kita lebih banyak mengemudi di bagian dalam interior gitu ya. Nah interiornya ya sebenarnya selera ya, visual gitu ya. Biasanya kalau mobil-mobil tahun 5 tahun ke bawah gitu, 5 tahun ke atas itu lebih cenderung masih bagus ya biasanya, apalagi mobil-mobil passenger, mobil yang digunakan oleh customer atau orang pribadi gitu ya, dia akan lebih merawat. Nah kalau untuk kondisi mobil ini bagus banget guys. Mobil ini dia apa ya, masih mulus banget, masih grass gitu ya, cuman beberapa item yang kotor perlu cuman dibersihkan. Misalkan ada juga seat cover nih, seat cover yang bolong seperti ini. Nah ini gampang lah, tinggal dibeliin aja. Terus bagian dashboard yang kotor nanti dibersihin aja. Untuk plafonnya juga bagus. Nah untuk bagian plafonnya, lampu-lampunya bagus. Nah ini untuk bagian interiornya seperti itu. Jadi kalian juga dapat melihat secara visual gitu ya. Jadi nggak perlu apa namanya, pengecekan ekstra yang memiliki pengalaman seperti ngecek mesin ataupun body gitu ya. Nah ini untuk bagian plafonnya. Dan kesimpulannya untuk bagian interior yang Innova ini masih bagus banget guys, ya sekitar 80% lah gitu ya. Nah yang kedua, yang kelima ya, yang kelima itu adalah bagian elektrik. Nah elektrik ini termasuk daripada kalau menurut gue ya, gue masukin dalam satu kesatuan kilometer dan bagian dashboard. Nah fungsi remote juga harus dipastikan ya. Lalu untuk bagian speedometer seperti apa ya, bagian speedometer seperti apa, kalian lihat kilometernya berapa. Nah kalau kilometer ini berapa ya, nah 68.604 kilometer. Jadi ya kalau untuk mobil ini termasuk bagus, dan mobil ini termasuk bisa menjadi recommended untuk kalian dapat beli. Tapi mobil ini tidak dijual guys, cuman ilustrasi aja. Lalu untuk bagian kelistrikan lain seperti fungsi-fungsi sign gitu ya, sign kiri kanan, terus lampu depan belakang ya, ini harus berfungsi dengan baik. Lalu kalian juga dengarkan suara mesinnya juga masih halus di dalam, tidak bocor, kedap gitu ya, masih kedap. Lalu untuk bagian kontrol di sininya, kontrol bagian MID-nya masih semuanya bagus gitu ya. Nah yang nggak kalah penting yaitu bagian entertain. Bagian entertain itu bagian ini radio ya. Nah kalau untuk Innova diesel ini, dia audionya seperti ini guys. Jadi audionya masih sudah keren, sudah memiliki banyak menu di sini untuk memudahkan kita pengguna gitu melakukan perjalanan gitu ya. Jadi pastikan audionya bawaan original ataupun kondisinya bagus dari radio, lalu panggilan handphone gitu ya, ada DVD, kalian coba semuanya, ada AUX, ada SD card, terus ada USB, terus ada pengaturan tuh, kalian harus cek semuanya, dipastikan semuanya juga bagus gitu ya. Nah untuk bagian dashboardnya pun juga. Nah untuk bagian AC, bagian AC ini kalian dapat juga juga cek dengan secara visual. Biasanya kalau gue ngecek AC ya seperti ini. Biasanya
ini pakai tangan ya, tapi kalau kalian lebih mau pasti lagi pakai termometer ya, pengukur suhu gitu. Biasanya standarnya berapa, kalian akan menjadi kesimpulan bahwa AC ini bagus. Nah kalau gua dingin gaknya AC itu biasanya gua ukur dari tangan gitu ya, karena perlu perlu mengetahui gitu ya. Nah terus mengetahui dingin atau enggak. Nah ini dingin guys, jadi masih dikatakan